Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya, Army Al-Ghifari, di video-video seputar Facebook Ads. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih sebetulnya hal-hal inti di awal. Kalau Anda baru saja menginjak atau baru saja mengenal tentang Facebook Ads. Di sini saya asumsikan, jadi asumsi yang menonton video ini adalah sudah pernah pernah menjalankan iklan FB Ads. Ya, paling nggak satu kali atau dua kali pernah di awal ya. Jadi betul-betul pemula, betul-betul barusan saja mengenal. Nah, itu video ini layak Anda tonton pertama kali. Nah, oke. Saya ingin sharing sebetulnya, saya ingin cerita. Dulu saya waktu ketika ngiklan pertama kali juga di awal-awal itu hanya apa ya? Hanya nyoba-nyoba apa namanya Facebook Ads karena waktu itu sangat sulit untuk mendapatkan apa istilahnya tempat belajar. Grup-grup seperti ini nggak ada, kemudian grup Telegram juga nggak ada, grup Facebook juga sangat sedikit untuk belajar Facebook Ads. Jadi sehingga saya mempelajari itu sendiri. Saya buka-buka. Nah, karena mungkin saya sudah terbiasa dengan istilahnya apa ya, belajar hal-hal secara otodidak. Jadi belajar sendiri itu menurut saya lebih enak waktu itu. Nah, yang saya saripatikan di sini adalah langkah-langkah yang benarnya, bukan langkah-langkah yang pernah saya jalani secara keliru. Jadi istilahnya kalau kalau kita dulu saya belajar untuk menempuh dari nol gitu istilahnya sampai ke apa ya? Sampai ke tingkat mahir. Mahir itu butuh waktu misalkan berapa ya? Misalnya 2 tahun gitu untuk mendapatkan saripati-saripati. Nah, Anda nggak perlu sampai situ. Jadi saya kasih tahu dari awal. Mungkin bisa jadi lebih pendek. Jadi cuma butuh misalnya 1 bulan. Kan ini memangkas biaya sampai Anda bisa mahir. Nah, apa sih langkah-langkah pertama yang harus diingat ketika pertama kali Anda berikan Facebook Ads? Langkah pertama ya. Langkah pertamanya itu adalah jangan terlalu banyak belajar. Jangan terlalu banyak membaca hal-hal yang memang belum dibutuhkan. Nah, apa saja sebetulnya yang dibutuhkan pertama kali? Yang dibutuhkan pertama kali itu adalah Anda, satu, membuat eh, deskripsi produk yang benar. Nah, dalam arti Anda bisa pelajari dari iklan-iklan yang berseliweran, lihat yang kira-kira like-nya banyak, komennya banyak, pelajari cara mereka membuat deskripsi. Nggak perlu course-course begini-begini. Anda cukup amati aja iklan-iklan yang berseliweran di timeline. Membuat deskripsi produk yang kira-kira yang oke gimana. Semakin banyak contoh sampel-sampel yang Anda lihat dari iklan-iklan itu, semakin Anda kaya. Nah, kemudian yang kedua, membuat apa? Memilih produk, memilih produk untuk dijual. Nah, dalam arti di sini adalah riset produk. Nah, berkaitan dengan riset produk ini, eh, baik pemula maupun yang sudah lama di Facebook Ads, masih sering istilahnya apa ya? Masih sering menemui kendala-kendala. Karena di sini sebetulnya materinya ya bukan Facebook Ads. Di sini materinya adalah sudah ada insting bisnisnya, naluri bisnis dari orang tersebut. Misalnya, Anda ngelihat contoh kasus ya misalnya. Eh, Contoh yang diajarkan oleh beberapa orang-orang di Facebook Ads adalah buka-buka Tokopedia atau buka-buka marketplace, kemudian kita pasang, kita jual. Nah, ya itu sesederhana jadi berdagang melalui Facebook Ads. Nah, tapi ada orang-orang yang berangkatnya bukan dari itu. Misalnya dia berangkat dari problem-problem yang dia temui di sekitar. Eh, Contohnya misalnya Anda sering naik Gojek. Nah, terus pas Anda naik Gojek Anda mikir, kok Gojek ini baunya apa istilahnya nggak enak ya.
Rata-rata driver-driver Gojek nih apa istilahnya, apek karena kena matahari segala macam. Ada nggak sih sebetulnya yang bisa membantu driver Gojek ini untuk tampil lebih enak, helmnya nggak bau segala macam, badannya nggak bau. Oh ternyata ada minyak wangi misalnya. Nah di riset tuh kemarin tuh saya iseng, ini saya sharing aja, saya iseng, belum dieksekusi juga, kalau silahkan ada mau eksekusi itu terserah. Jadi saya ngobrol sama driver Gojek yang kemarin saya naiki, saya tanya, Mas kok saya ini bingung Mas, sudah beberapa kali ini saya naik Gojek, kok nemu apa istilahnya sudah mungkin ada 3 atau 5 kali kali ya, wanginya tuh sama. Jadi driver ini tuh punya kayak seragam gitu loh baunya. Saya nanya minyak wanginya mereknya apa sih gitu. Sudah ngasih tahu, masa mas dia kaget, kok emang ada yang sama ya? Ternyata saya lihat-lihat memang, saya ngobrol dengan driver Gojek ini ternyata mereka memang, iya mas saya malu kalau misalkan bau apa badannya bau, jadi saya pakai minyak wangi ini murah cuma 60.000 dia bilang. Belinya di Cinere. Nah, itu sama kalau sama botol sekian-sekian, saya coba aja lihat. Nah, ternyata itu ada satu kebutuhan, itu contohnya adalah bagian dari riset ya. Jadi, ada satu kebutuhan, driver-driver Gojek banyak yang masih helmnya bau, terus misalnya, badannya bau, jaketnya bau. Nah, bisa nggak kita deliver sesuatu misalnya contohnya, di Facebook Ads itu kita bilang, mmm, apa bilangnya ya, minyak wangi atau apa minyak wangi khusus driver Gojek, atau kita branding lagi dengan apa nanti. Jadi kita menciptakan dari riset itu tuh menciptakan satu solusi yang bisa kita tawarkan kepada customer persona kita. Nah, kalau Anda bermain seperti itu, minyak wangi yang biasa dijualnya dengan cara normal, terus Anda jual secara online mungkin laku, mungkin. Coba silakan dieksekusi kalau memang ada yang mau eksekusi yang seperti itu. Nah, dan itu sangat banyak problem di luar. Jadi riset itu adalah kaitan dengan mengamati masalah. Jadi kalau ketika Anda terjun ke Facebook Ads benar-benar blank sama sekali, nggak ngerti ilmu bisnis, ya paling nggak Anda pelajari masalah-masalah sosial di sekitar yang bisa diselesaikan kira-kira dengan langkah-langkah sederhana. Nah, dari situ tugas Facebook Ads itu istilahnya apa ya? Menyampaikan. Ya, jadi mengamplify gitu, menyampaikan manfaat itu kepada orang sebanyak-banyaknya. Jadi dia channel menyampaikan solusi dari Anda kepada banyak orang. Gitu. Jadi fokus dulu lah kepada produk yang akan dijual. Nah, apa produknya? Cari problemnya, cari ininya, baru kita fokus ke produk. Bisa kalau memang sederhana ya berarti Anda terpaksa dagang. Dagang pun dipikirkan, misalkan pilih produk di Tokopedia. Di Tokopedia misalnya Tokopedia gitu ya, Topet atau Bukalapak. Sorry, Bukalapak. Cari barang yang laku apa, terus kebanyakan jualnya seperti apa. Nah, Anda coba barang tersebut itu dibikin angle yang berbeda, dibikin sudut pandang yang berbeda. Misalkan tadinya tadinya dilihatnya dari sisi sini. Nah, jadi orang tuh ngeliatnya di sini ya. Nah, sekarang Anda jual barang yang sama, coba dari sisi yang ini. Dari sisi yang ini, sebelah sini. Dari sisi yang B, dengan sudut pandang yang berbeda. Gitu. Nah, barangnya sama. Barangnya ini juga, tapi dengan angle yang berbeda. Contohnya gitu. Contohnya cari. Saya sangat sering mengotak-atik ya, istilahnya barang yang sudah laku dicari angle-nya yang tadinya misalkan kalau kalau marketnya luar negeri mungkin biasanya gini, barangnya sama eh, dijualnya kepada misalnya orang basketball. Nah, terus udah mulai nggak laku, coba barangnya yang sama dikasih angle-angle yang berbeda, kata-kata yang berbeda, jualnya kepada volley, laku lagi. Dijualnya kepada siapa? Eh, apa misalnya ya? Memanah gitu misalnya, archery, masuk lagi gitu. Jadi kita bermain dengan satu produk dengan beberapa angle tuh sangat mungkin gitu. Jadi ide-ide awal inilah yang mahal kalau di Facebook Ads, yang istilahnya apa ya? Yang menguasai ini itu membutuhkan membutuhkan banyak wawasan gitu, membutuhkan banyak wawasan. Wawasan. Nah, ini belum ada menyentuh Facebook Ads sama sekali. Karena tugas Facebook itu satu aja. Tugas Facebook Ads itu adalah mengamplify gitu, menyebarkan manfaat yang Anda buat kepada orang banyak gitu. Jadi Facebook Ads itu bukanlah mesin keruk uang.
Bukan, Facebook Ads itu hanya membantu Anda punya manfaat dilihat banyak orang secara optimal. Nah, itu Facebook Ads gitu. Nah, jadi karena hubungannya dengan seperti itu, maka fokuslah kepada hal-hal yang penting. Kayak tadi dari riset produk yang akan dijual, kemudian membuat deskripsinya yang benar, yang kira-kira enak dibaca sama orang gitu. Kemudian yang ketiga di sini apa? Memilih memilih gambar. Nah, atau membuat gambar, membuat gambar. Nah, walaupun Anda punya produk yang hebat, yang sangat keren, tapi Anda nggak bisa milih gambar, atau Anda nggak bisa bikin gambarnya, entah fotonya, entah editing videonya, Anda jelek, berantakan, kacau balau, ya tetap aja nggak berhasil. Jadi tridente istilahnya ya. Jadi deskripsinya bener, kemudian produknya juga bener, ya mungkin produk dulu ya, sorry, produk dulu, kemudian produknya dibuat deskripsi yang benar, baru setelah itu bikinlah gambar yang oke. Nah, tiga hal ini hanya tiga hal ini semua, ini satu dua tiga. Inilah yang hanya perlu Anda perhatikan pada saat Anda pertama kali mulai Facebook Ads. Yang saya larang untuk dipelajari adalah Anda mempelajari, yang saya larang ya, Anda mempelajari adalah look-alike audience. Ini haram. Anda pelajari custom audience, ini haram, nggak usah dipelajari dulu untuk pemula. Kemudian website conversion, ini haram untuk dipelajari pemula. Kemudian apalagi apa ya, funnel istilah aneh-aneh, funnel. Kemudian ini juga haram dipelajari. Yang boleh Anda pelajari di awal itu tiga ini. Terus Anda membuat iklan ya, membuka memilih objektif, Anda pilihannya brand awareness atau page post engagement. Nentuin audiensnya gimana Mas? Saya audiensnya begini-begini. Audiensnya cukup core audience. Udah. Core audience. Udah. Sebelum Anda menemukan produk, deskripsi, gambar dan lain-lain, Anda hanya fokus kepada ini dan custom audience. Custom audience. Core audience, sorry. Core audience. Core audience itu apa? Core audience itu yang tulisannya save audience itu loh, yang biasanya Anda tentukan targeting itu, detail targeting, nah itu. Jadi, nah kalau Anda tahu produknya, tentu Anda tahu targetingnya seperti apa, kepada siapa. Sudah, sampai di situ titik selesai. Anda nggak perlu belajar yang lain. Begitu iklannya dipasang, running baru diamati. Sebelum Anda menemukan satu yang produk yang memang bermanfaat atau memang deskripsi yang benar, gambar-gambar yang oke, dari apa namanya, dari produk Anda jual, haram. Ini maksudnya bukan mengharamkan yang halal ya, maksudnya ini haram untuk dipelajari. Kenapa? Karena akan membuat Anda terlalu banyak informasi yang masuk, sehingga Anda malah nggak mengerjakan yang ini, yang inti-intinya ini malah Anda nggak kerjakan. Saya sangat banyak melihat orang-orang yang baru mulai Facebook Ads terlalu pening dengan ini semua, dengan istilah-istilah aneh, malah jadi nggak jalan semuanya. Karena untuk belajar riset ini Anda bisa jadi nanti memilih produk itu macam-macam. Anda bisa gabungkan, Anda bisa substitusi produk yang sudah ada dengan yang mau Anda pasarkan. Anda menggabungkan dua manfaat produk yang yang sejenis, menggabungkan masalah ini kelebihannya A, ini kelebihannya B, terus Anda gabungkan, itu di riset. Bagian dari riset produk. Anda mengamati sosial, bertanya kepada orang-orang di sekitar, terjun langsung kepada marketnya. Misalkan Anda pengen jualan spidol, ya Anda beli dulu spidolnya, coba dulu beberapa hari. Anda pengen jual baju apa misalkan, coba dulu beli bajunya, dites, dilihat ke teman-teman sekitar, enak enggak makainya, gitu misalnya. Contohnya, bagus enggak? Saya sering sekali seperti itu. Walaupun marketnya di luar negeri juga, kadang-kadang saya cari barangnya, kalau ada di lokal saya coba-coba, saya pakai-pakai. Sama teman-teman saya yang lain juga gitu, kayak Halid, Imam, itu sama, dibeli dulu barangnya, dites, dicoba, dirasakan, terus diamati, kalau perlu riset lah gambarnya, difoto, masukkan ke Facebook Ads, kemudian diiklankan. Iklankannya pun nggak rumit-rumit, paling ya brand awareness, post engagement, kemudian dengan settingan targetnya ini, budget paling kalau lokal ya paling 30.000. Jangan berbicara tentang budget juta-juta, miliar-miliar lah. Nanti
start awal belum menemukan produk ya ini 30.000. Udah, kalau luar mungkin maksimal 100.000. Jalankan aja. Kalau di 30.000 atau 50.000 nggak kelihatan hasilnya, barangnya nggak laku, nggak ini, nggak usah diteruskan. Mas, kayaknya ini budgetnya harus 1 juta, mas. Nggak usah didengarkan orang yang seperti itu. Itu nggak berdasarkan pemahaman Facebook yang benar. Nggak, mereka yang ngomong seperti itu, budget 1 juta, kalau 100.000 nggak jalan, budgetnya harus 1 juta. Itu berarti dia nggak belajar sama sekali tentang algoritma Facebook. Udah itu. Kalau teman-teman percaya dengan saya, dengerin saya, ikuti ini aja. 30.000. Saya sudah ngutak-ngatik algoritma Facebook tuh sampai yang nggak usah dibahas di sinilah. Itu sudah mendetil. Mulai dari hitung-hitungannya segala macam, jenis algoritmanya apa, kemudian bagaimana cara kerjanya. Nggak usah diperumit ke apa namanya kehidupan ini dengan kalau nggak 100.000 1 juta akhirnya boncos malah rugi berantakan segala macam. Gitu. Itu aja saran dari saya. Jadi terakhir saya simpulkan lagi, kalau Anda barusan mulai Facebook Ads, sudah pernah ngiklan, nah belum menemukan winning campaign segala macam, yang perlu Anda fokuskan adalah pertama, mungkin kebalik ya, memilih produk yang benar dengan riset, kemudian membuat deskripsi yang benarnya bagaimana. Anda lihat cara deskripsinya. Deskripsi itu meliputi offer-offer ya, misalkan 50% diskon, 30% diskon, kemudian atau hari ibu, ini hari ibu, sorry ini bentar lagi, kalau hari ibu di luar negeri ya, di Amerika ya 24 Mei nanti. Apa yang mendekat ini, misalnya Ramadan, deskripsi Ramadan menjelang apa, yang rame-rame apa, dicari misalkan. Misalnya jualan koper, nah, Ramadan sudah tiba, misalnya contohnya. Terus Anda bikin deskripsinya, jalanan jauh itu kayaknya repot ya kalau kopernya begini, bisa jadi dimaling orang segala macam. Nah ini saya ada koper, koper yang anti maling misalkan. Nah itu bisa Anda bikin deskripsi yang kira-kira ngobrol. Deskripsinya itu ada pelajaran tersendiri nanti, yang copywriting lah istilahnya ya, cover selling lah kalau kata orang-orang zaman sekarang. Kemudian memilih gambarnya yang benar. Ini barusan beberapa jam yang lalu saya ada satu produk yang saya pasarkan kok nggak laku 2 hari. Udah saya ganti gambarnya baru 10 menit yang lalu laku, padahal udah 3 hari, udah 2 hari dipasang, belum laku sama sekali. Hanya diganti gambarnya, diganti image ininya, deskripsinya sama, harganya sama, barangnya sama, diganti gambarnya aja di Facebook, laku. Angle-nya diganti. Nah, artinya gambar itu memegang peranan yang sangat penting juga. Gitu. Udah di sini selesai, oke. 3 ini Anda iklankan dengan PPE, dengan core audience seperti biasa aja, dengan budget yang nggak usah terlalu tinggi. Diiklankan, nah sampai ketemu winning campaign. Kalau sudah menemu winning campaign, baru kita belajar yang begini-begini. Ini, funnel, baru belajar yang lain-lain. Tujuannya apa? Untuk mengoptimisasi. Optimisasi. Kalau Anda belum menemukan winning campaign, yang ada adalah iklan-iklan yang gagal, berarti Anda sedang mengoptimisasi kegagalan. Jadi yang tadinya gagalnya 100 jadi gagalnya Anda jadi 1000. Jadi makin optimal kegagalan Anda. Nah, mau dibikin makin gagal nggak? Kan nggak kan? Nah, kita harus sukses dulu, nemu yang sukses baru kita mengoptimisasi kesuksesan supaya makin sukses. Gitu logika berpikirnya. Nah, mudah-mudahan beberapa poin-poin di sini membuat Anda lebih lebih sederhana dalam berpikir, lebih jelas dalam jalan ke depannya seperti apa. Jangan berbuat yang aneh-aneh, fokuskan dulu deskripsi, produk, gambar. Kalau di grup Bantai Facebook Ads berarti Anda harus punya tugas membuat 100. Nah, tujuannya 100 tuh supaya Anda belajar di sini. Di proses riset, di produk, deskripsi, gambar segala macam. Itu tujuannya, supaya Anda mastery. Di tahap ini master. Kalau di tahap ini master, mau dibawa ke optimisasi itu gampang. Itu aja dari saya, 20 menit saya rasa cukup untuk menjelaskan ini. Mudah-mudahan Anda semakin paham dan segera menemukan winning campaign. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.